Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah salib, tanda cinta Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta salib suci atau pesta pemulihan salib suci. Perayaan ini mengingatkan kita akan 3 catatan sejarah, yaitu penemuan salib Tuhan oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus pada abad keempat, peresmian gereja yang dibangun Konstantinus di Bukit Kalvari untuk menghormati salib Tuhan, dan pemulihan salib atau penggembalaan salib Tuhan dari Persia atas tuntunan Kaisar Heraklitus. Namun lebih dari sekedar merayakan event sejarah, pesta salib suci mengungkapkan penghormatan gereja pada salib Tuhan sebagai jalan keselamatan dan ungkapan kasih Allah kepada manusia. Apakah sebenarnya salib itu? Salib itu merupakan tanda cinta Allah bagi kita, cintanya yang tanpa pamrih dan tanpa batas. Allah sungguh mencintai kita sampai memberikan segala-galanya bagi kita, bahkan sampai memberikan putranya sendiri untuk kita. Yesus menerima, menanggung, dan mengambil semua hukuman yang sepatutnya kita terima karena dosa-dosa kita. Ia menanggung semuanya itu karena kasih-Nya yang amat besar kepada kita. Kasih yang tanpa syarat dan kasih yang memberikan segala-galanya demi keselamatan orang-orang yang dikasihinya. Salib Kristus bukanlah sebuah tanda penghinaan atau sebuah hal yang memalukan. Namun salib Kristus merupakan sebuah tanda kemenangan. Tanda kemenangan cinta Allah atas maut yang menghancurkan. Dari salib Kristus terpancarlah kasih Allah yang amat besar kepada kita. Saudara-saudari terkasih, bacaan suci hari ini, khususnya Injil, mengantar kita untuk melihat salib pertama-tama sebagai sumber keselamatan dan tanda kasih Allah, bukan tanda kekejian, siksaan, dan kematian. Salib yang semula dipandang sebagai tempat hukuman bagi kriminal kelas kakap telah diubah
menjadi tanda kemenangan dan pohon pemberi hidup kekal. Dia yang tergantung di salib telah mengubah arti salib tersebut. Maka marilah kita bersyukur atas salib Tuhan dan atas Dia yang tergantung di salib demi keselamatan kita. Kita juga ditantang untuk memikul salib dan penderitaan dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan dan demi kebahagiaan sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.